Nah, kalau di Lampung ini saya tidak mengikat bahwa teman-teman anggota itu dari teman-teman dari MTQ saja, tetapi coba saya rangkul dari arsitek Muslim kan juga menghasilkan produksi atau hasil karya. Terus yang budayawan kan banyak juga, seni Islam segala macam itu sudah itu. Ciri khasnya kaligrafinya terbuat dengan material kopi. Jadi kalau misalnya menulis Asmaul Husna itu bukan pakai cat lagi, sudah pakai media kopi tersebut. Dan itu tidak ada di daerah yang lain. Nuansa tulisan Arab atau doa atau apapun kalam ilahi itu dibungkus berdampingan dengan ornamen-ornamen budaya Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tabi pun. Sahabat religi, kita jumpa lagi di podcast Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung dalam Ngupi, ngobrol seru penuh inspirasi. Sahabat religi, podcast kali ini akan membahas tentang salah satu yang menjadi kebanggaan Provinsi Lampung juga nantinya. Dan ini merupakan program layanan penerangan agama Islam untuk beragama yang bermakna, rukun, dan juga berdampak. Dan pada episode kali ini kita akan mengangkat tema yang sangat menarik dan kaya nilai spiritual dan kaya budaya juga, yaitu perkembangan seni kaligrafi di Provinsi Lampung dan juga gagasan mushaf di Lampung. Sudah hadir bersama dengan kami di Ngupi episode kali ini Bapak Zuhdan Novali, Ketua Perkazi Provinsi Lampung. Terima kasih sudah hadir Bapak di podcast ini. Apa kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat ya Pak ya. Oke, nah sahabat religi, untuk seni kaligrafi sendiri itu juga sebenarnya bukan sekedar keindahan visual aja, tapi ya juga merupakan bentuk ekspresi spiritual yang mendalam. Dan Lampung juga sebagai provinsi dengan kekayaan budaya dan juga masyarakat yang religius menyimpan potensi luar biasa dalam perkembangan seni kaligrafinya. Nah, untuk membahas tema ini secara lebih mendalam, kita mau tahu dulu nih untuk Pak Zuhdan, awal mula bisa tertarik sama kaligrafi itu seperti apa sih Pak? Karena kan kalau misalnya kita nilai itu kaligrafi itu adalah salah satu hal yang rumit ya Pak ya. Harus penuh ketekunan, harus penuh kesabaran untuk bisa menulis kaligrafi. Nah, awal mulanya gimana ceritanya Pak? Iya, baik Mbak Tara. Terima kasih atas kesempatan ini. Saya mungkin akan bercerita mengapa kok harus terjerumus lah ibaratnya. Terjerumus dalam hal kebaikan ini. Menorehkan tinta, kuas, membentuk suatu karya yang bernama kaligrafi. Saya tidak terlepas dari peran serta orang tua. Karena begini, dulu kan waktu kecil itu hobi sekali menggambar tuh. Nah, hobi sekali menggambar, apapun digambar pasti kalau di pelajaran sekolah tuh paling nilainya pasti baik ya. Nah, orang tua itu sempat khawatir gitu. Orang tua itu nih melihat anaknya yang mungkin dilihat ada sedikit berbakat, akhirnya supaya menjaga kehati-hatian dari orang tua mendidik anak, akhirnya didatangkanlah guru kaligrafi. Itu usia saya masih kelas 6 SD, masih kelas 6. Karena gini, mungkin orang tua sedikit paham bahwa menggambar makhluk itu punya tanggung jawab di akhirat. Mungkin Mbak Tara bisa pernah dengar ya seperti itu, bahwa kita harus bertanggung jawab loh apa yang kita gambar gitu kan, apalagi makhluk hidup. Nah, orang tua punya kecenderungan untuk menjaga kehati-hatian itu, akhirnya cobalah belajar menulis beberapa huruf gitu. Kebetulan ada penulis di kampung waktu itu yang biasa menulis di masjid-masjid. Nah, itulah awal saya belajar dengan Pak Ustadz tersebut. Akhirnya hobi menggambar apapun di luar itu sedikit tersingkirkan. Karena
didukung ini ikut ini menang gitu atau mendapatkan prestasi, akhirnya terus sampai sekarang tidak berpaling dari hobi menulis kaligrafi ini, Mbak. Oke, tapi pertanyaan saya satu nih, masih Iya. ingat gak Pak nama ustadznya siapa? Ingat, almarhum Ustadz Ahfaz. Oke. Jadi kalau Mbak Tara jalan-jalan ke Bandar Lampung ini ada beberapa karya beliau yang fenomenal itu di Masjid Al Yakin depan BRI Raden Intan ya, itu ciri khas beliau, bentuk huruf kufi dan sepertinya tidak ada yang punya style khusus seperti itu. Oke. Itu. Jadi the one and only ya Pak ya, tidak tergantikan gitu stylenya ya. Di awal itulah yang paling berkesan kan. Oke. Jadi awal mulanya memang punya hobi menggambar dulu gitu ya Betul, Pak ya. Kemudian betul. diarahkan supaya tetap dalam kaidah Islam ya. Akhirnya Ya. diarahkan untuk belajar menggambar kaligrafi. Alhamdulillah. Banyak prestasi, terus makin ditekuni lagi dan sampai sekarang Ya. menjadi ketua perkazi sendiri ya Pak ya. Ya, alhamdulillah. Oke, nah kemudian sekarang kita ke Perkazi nih Pak. Panjang perjalanan Bapak pastinya untuk bisa menjadi ketua Perkazi akhirnya gitu kan ya. Dan mungkin juga masyarakat di luar sana ada yang belum tahu nih Pak tentang Perkazi ini sepertinya apa sih? Nah boleh Pak untuk dijelaskan dulu Perkazi itu apa dan kemudian juga kegiatan utamanya untuk Provinsi Lampung sendiri itu seperti apa? Baik, makasih Mbak. Jadi gini, seiring perjalanan waktu, teman-teman kan di Musabakoh Tilawatil Quran itu ada satu bidang yang membidangi mengenai kaligrafi ini yang kita namakan Musabakoh Hotil Quran. Ya. Jadi perlombaan menulis kaligrafi Al-Quran. Nah, dari rentang waktu puluhan tahun mungkin banyak sekali peserta-peserta dari tahun yang lalu sampai sekarang itu banyak menghasilkan alumni atau penulis-penulisnya kan. Coba bayangkan dari tingkat kecamatan saja, sudah itu kabupaten, kota, provinsi, belum seluruh Indonesia. Nah kebetulan teman-teman yang sudah banyak berprestasi di dunia, di Indonesia itu memerlukan suatu wadah. Nah pada tahun 2016 itu kalau tidak salah itu teman-teman pas saat Musabakoh MTQ di Lombok itu mendirikan Perkazi tingkat nasional. Nah pada waktu itu launching lah pertama di tahun 2016 itulah secara nasional. Lalu dari situ tumbuhlah di daerah-daerah provinsi-provinsi lain mengikuti tumbuhnya pendirian Perkazi ini. Di Lampung pada waktu itu 2018. Oke. Terus di Riau, di Aceh, di Padang, Makassar, Banten dan banyak provinsi yang membentuk kepanitiaan daerah, kepengurusan daerah. Nah, saya sebetulnya ditunjuk oleh teman-teman, dipercaya ini untuk yang periode yang kedua. Pada waktu itu kan 2016-2018 dipimpin Pak Ustadz Basuki dan saya melanjutkan di 2023. Nah, Perkazi ini tahu nggak Mbak artinya Mbak? Perkumpulan Ya. Kaligrafer Indonesia ya Pak ya? Bukan. Apa coba? Apa coba? Ini jadi kayak main kuis kita ya. Di belakang ada hadiahnya nanti. Perkazi itu perkumpulan kaligrafi dan zuhrufah Indonesia. Mbak nggak tanya zuhrufah itu apa? Pernah dengar nggak? Zuhrufah. Jujur sih belum pernah dengar Pak. Ya. Ini jadi zuhrufah itu adalah ornamen atau hasil karya atau ya sesuatu hasil dari penulis itu sendiri. Jadi misalnya kita lihat ini boleh di zoom. Oke. Ya, ini adalah zuhrufah, salah satu zuhrufah atau hasil karya. Jadi kalau kaligrafi atau kaligrafer atau penulis ini adalah kitanya, pelakunya, tetapi zuhrufah ini adalah hasilnya. Ya. Nah, banyak sih seperti hasil-hasil misalnya ini botol aqua kan hasil kan. Nah, itu mengikat misalnya
kita ingin mengadakan pameran secara tunggal ataupun kolektif bersama itu Zurufanya adalah dihadirkan ya. seperti itu ya Pak ya. Atau bangunan-bangunan tinggi atau masjid misalnya deh. Kan pernah lihat Mbak ya, ada dekoratif masjid baik interior atau eksterior itu zurufah. Ya, itu jadi ornamen ya Pak ya, bisa dibilang seperti itu ya. Atau hasil karya ya, atau hasil lah dari produk. Ya. Itu jadi perkumpulan atau teman-teman ini membentuk wadah itu supaya tetap saling sharing lah. Mana sih terupdate terus dengan adanya ini, jadi seluruh informasi kita bisa lihat di situ. Tapi kalau misalnya saya pribadi sih, saya sering menyebutnya bahwa Perkazi ini adalah mading. Mading itu kalau kita sekolah dulu, saya sekolah SMA itu, mading itu kan kita sedang tuh melihat update mading hari ini atau minggu ini apa gitu kan. Dulu waktu zaman dulu kan senang. Nah disitulah kita mendapatkan informasi-informasi tentang terkinian dari kaligrafi itu. Nah kalau dulu kan belum ada tuh. Nah ini teman-teman memanfaatkan itu, baik silaturahmi secara bergilir, bergantian, yang dulunya tidak ada antara sesama peserta ataupun sesama alumni peserta ataupun apapun. Nah kalau di Lampung ini saya tidak mengikat bahwa teman-teman anggota itu dari teman-teman dari MTQ saja, tetapi coba saya rangkul dari arsitek Muslim kan juga menghasilkan produksi atau hasil karya. Itu teman-teman arsitek saya ajak, terus yang budayawan, kan banyak juga seni Islam segala macam itu sudah itu banyak deh dari konstruksi saya ajak untuk bergabung supaya kita kaya. Dari nanti hasil kita juga akan berbeda, gitu Mbak. Oke. Nah, jadi panjang sekali perjalanannya dari 2018, berarti Bapak adalah pelopornya untuk di Lampung seperti itu ya Pak ya? Sudah 2 periode ya? Tidak, di awal itu Ustadz Basuki tadi yang itu, saya melanjutkan di 2023 sampai nanti di 2028. Oke. Insya Allah nanti semakin berkembang ya teman-teman para seniman kaligrafi di Lampung. Nah sekarang kita bicara tentang seni kaligrafi di Lampung Pak. Kalau bicara kita seni kaligrafi itu kan pasti juga harus dibahas juga tentang perkembangannya seperti apa di Lampung ini gitu ya. Nah boleh Bapak ceritakan kalau untuk Lampung sendiri itu teman-teman seniman di Lampung berkumpulnya punya wadah itu sebelum tahun 2018, sebelum Perkazi hadir itu kapan itu Pak? Ya, jadi kalau Mbak tanya seperti itu saya jadi teringat saya sebut apa ya, kalau yang pertama kali mempelopori di Lampung ya, apa Mbak? Bapak kaligrafi Lampung gitu. Mungkin ya. Jadi posisinya juga sama. Beliau ada di sini waktu itu, almarhum Bapak Haji Azmi Husairi. Beliau juga tugasnya dulu di sini di Penais Kanwil Agama. Nah itu beliau tuh takzim sama almarhum. Beliaulah yang awalnya mempelopori untuk kaligrafi di Lampung ini. Waktu MTQ nasional itu belum ada cabang kaligrafi, beliaulah yang mengusulkan kaligrafi itu masuk ke dalam cabang kaligrafi. Nah dari beliau itulah kami belajar kesungguhan. Malah beliau itu kalau tidak salah sebagai penulis, kalau dulu tidak ada online seperti ini ya, mungkin majalah majalah Kanwil di sini, ini beliaulah yang editornya. Oh jadi tulisannya bagus Mbak. Sudah itu menurunlah ke guru-guru pondok yang menjadi angkatan pertama lah. Kaligrafi di sini ada Ustadz Arsyad, Ustadz Karyoso, Ustadz Baidowi yang mungkin sudah almarhum. Beliaulah melanjutkan perjuangan dari Pak Azmi Husairi. Nah, saya kebetulan berguru ke yang pertama tadi, Pak Azmi, Pak Arsyad. Nah, saya yang melanjutkan. Sebetulnya sudah lumayan juga sih, dari tahun 90-an lah saya belajar sama beliau. Saya sampai sekarang saya merasa masih belajar sama
ustadz tersebut. Oke. Nah, kalau kita ngomongin masalah kaligrafi nih Pak, Ya. tadi kan Bapak bilang masing-masing orang punya ciri khasnya. Nah, untuk teman-teman di Lampung sendiri, adakah ciri khas ornamen yang memang dimaksudkan supaya ini menjadi ciri khas teman-teman para kaligrafer yang ada di Lampung, Pak? Ada. Kalau Mbak bertanya seperti itu, saya jadi teringat teman saya pelukis. Mungkin beliau mendengar, Mas Julius Benardi. Beliau melukis kopi Robusta. Malah beliau itu dijuluki Julius Robusta Lampung. Nah, ciri khasnya kaligrafinya terbuat dengan material kopi. Jadi kalau misalnya menulis Asmaul Husna itu bukan pakai cat lagi, sudah pakai media kopi tersebut. Dan itu tidak ada di daerah yang lain. Cuma di Lampung. Karena Pak? Lampung kan terkenal kopinya Iya. juga. Nah itu beberapa kali sih pameran sama kita, dan itu mudah-mudahan mempunyai ciri khas Lampung. Nah kalau Mbak Tara sendiri mungkin mengalami tidak kaligrafi kita yang ada di ruang tamu? Ya. Ada kaligrafi Ayat tapis. kursi, ya. Saya ingin mengembalikan kejayaan seperti itu. Jadi nuansa tulisan Arab atau doa atau apapun kalam ilahi itu dibungkus berdampingan dengan Ornamen-ornamen budaya dari Lampung. Dan itu kita lihat di Indonesia tidak ada kan yang Yeah. seperti itu. Nah itu mudah-mudahan sih bisa jaya seperti itu, Mbak. Oke, kita juga berharap bersama-sama nanti ya Pak ya. Ya. Nah, ini kan berarti kaligrafi di Lampung atau juga teman-teman kaligrafer para seniman ini harus ada penerusnya Pak. Betul ya. Nah, kemudian saat ini apakah di sekolah-sekolah, kemudian juga mungkin pesantren dan komunitas-komunitas itu adakah pelatihan-pelatihan rutin yang mungkin juga dimasuki perkazi ke dalamnya gitu ya untuk bekerja sama untuk bisa nantinya melahirkan lagi nih teman-teman para seniman kaligrafer muda yang ada di Lampung sebagai penerus juga nih Pak. Ya, tentunya pesan-pesan dari guru kami itu kader atau penerus itu adalah zakat kita kepada ilmu yang kita miliki. Nah, jadi harus kita tunaikan. Jadi sangat berbahaya atau berdosa sekali kalau itu tidak kita salurkan atau kita teruskan. Nah itu banyak Mbak, misalnya kayak tadi metode silaturahmi itu kita berkunjung ke, kita menyebutnya apa ya, lumbung. Lumbung. Jadi di situ banyak teman-teman dari beberapa daerah itu yang memang mempunyai semacam perguruan atau lumbung tadi itu untuk mencetak beberapa penulis yang baik. Nah itu misalnya di Lampung Tengah kita ada Ustadz Yasin yang kebetulan mempunyai pondok pesantren. Nah itu memang ilmu kaligrafi ini bisa seiring sebagai penunjang pelajaran ekstrakurikuler. Itu misalnya di daerah ada lagi di Metro Ustadz Awang itu dengan banyak yang selalu muridnya berganti, terus berganti. Kita tidak khawatir kehilangan kader generasi muda lah. Banyak lagi misalnya di sekolah-sekolah, misalnya di Al-Kausar itu ada dari teman-teman perkasi juga yang mengisi pelajaran ekstrakurikulernya khusus kaligrafi ini. Memang banyak kan misalnya di Lampung ini kalau yang khusus anak-anak nih ya, memang yang tidak tersentuh memang misalnya tulisan Arab ini kan biasanya beredar di lingkungan pesantren atau madrasah gitu ya. Kita coba di sekolah-sekolah umum kayak tadi itu misalnya di Al-Azhar yang misalnya atau di Azhara. Nah itu coba kita masukkan beberapa kali itu untuk mengenalkan, mengenalkan karena gini di awal memang ini kalau tidak ditanamkan cara menulis yang baik ini bisa fatal sekali. Banyak sih yang terbalik-balik dari huruf atau tanda baca. Nah kalau ini anak-anak
sudah mengenal, insya Allah sih bisa terjaga sih sampai nanti dia mengerti kaligrafi sesungguhnya. Oke, jadi saya juga dulu kalau misalnya ingat dulu ya Pak ya sekolah itu memang ada pelajaran yang khusus untuk menulis kaligrafi gitu di sekolah dulu. Nah tadi juga Bapak bilang bahwa kaligrafi ini nih atau anak-anak harus dikenalkan kaligrafi sejak dini supaya tahu kaligrafi sesungguhnya seperti apa. Benar. Nah sebenarnya kaligrafi sesungguhnya itu seperti apa sih Pak Zudan? Ya, yang pertama tidak salah bacaannya itu, karena banyak mohon maaf ini saya sering menyebutnya adalah pengrajin ataupun pebisnis atau segala macam itu yang menempatkan karyanya berbentuk kaligrafi itu kadang menyalahi atau apa ya Tidak salah sesuai, baca. ya, Nah, karena kalau kita menyelami pelajaran kaligrafi ini banyak sekali aturannya, misalnya jenis khot itu bahasa Arab ya. Kalau misalnya tulisan khot itu berarti tulisan Arab itu memang harus misalnya keterbacaan tadi harus benar. Kadang-kadang kita menemui itu pengrajin atau teman-teman kita yang mencoba bisnis seperti ini ada kelebihan titik, kelebihan tanda segala macam, dan itu bisa berakibat fatal, bisa menyalahi terjemahnya kan, atau ya harus ada tanggung jawabnya di situ. Misalnya di logo saja ada orang yang misalnya, oh ini kaligrafi gini, padahal itu sudah banyak kesalahan ini penulisannya. Nah itu, dan itu yang harus kita jaga. Kadang-kadang misalnya dari teman-teman yang sudah mengekspos karya tersebut, nah inilah tugas kita untuk mengingatkan itu. Itu sih Mbak. Oke, pernah nggak Pak ada kesempatan misalnya ketika ada salah satu seniman yang ada di Lampung ini mengeluarkan kaligrafi dan ternyata salah, pernah nggak ada momen ditarik dari pasaran ya Pak? Karena kesalahan tersebut. Iya, jadi dia harus lolos dari kurasi sendiri. Jadi memang saya mencontohkan saja, ada beberapa teman apabila ingin mengikuti event pameran, dia harus kurasi dulu atau konsultasi dulu, ini benar tidak. Nah disitulah ada kesempatan untuk memperbaiki. Ada banyak terutama sih yang teman-teman yang memang basicnya atau awalnya bukan dari pesantren atau bukan dari madrasah, tapi misalnya dari langsung pelukis. Nah itu sudah itu dari umum, itu yang memang biasanya kurang, tetapi mereka punya keinginan kuat terpanggil untuk berkarya religi ini. Nah itu biasanya konsultasi, oh iya kita coba periksa gitu. Kadang-kadang tidak harus mereka juga, kita juga sering salah juga Pak. Sering. Jadi kadang-kadang kita coba ulang sekali dua kali, sempurna atau segala. Tapi teman-teman atau mata yang lain mungkin, oh ini kurang gitu. Nah itu bisa jadi khilaf itu. Nah, jadi memang harus saling mengkoreksi gitu ya Pak ya, supaya tetap pada jalurnya ya Pak ya. Benar. Oke, tapi kalau misalnya kita ngomongin seniman ya Pak, para kaligrafer yang ada di Lampung terutama yang tergabung dalam Perkazi sendiri, sudah ada berapa sih Pak totalnya para seniman ini, para kaligrafer ini? Kalau di Perkazi sendiri anggota ini bisa 100 lebih ya, 120-an. Tidak harus berdomisili di Lampung, tetapi orang Lampung yang memang sedang berkarya di luar Provinsi Lampung, kami masukkan dalam anggota Perkazi ini sendiri. Mungkin ada sekitar 180-an lah. Nah itu jadi saya sih berkeinginan supaya apabila mereka sudah sukses di luar, kalau istilah di Lampung itu mulang tiuh atau apa ya, itu kembali ke pangkuan ibu, bukankah orang tuanya ada di sini kan? Nah supaya saling membangun lah, dan itu alhamdulillah sih komunikasi itu terjaga. Jadi saya coba merawat itu semua supaya teman-teman di luar yang memang asalnya dari Lampung bisa sama-sama lah membesarkan
bumi Sang Bumi Rawajura ini. Melalui kaligrafi ini ya Pak ya? Melalui kaligrafi dan perkazi ya. Oke. Nah tapi saya juga penasaran Pak dengan obrolan kita ini gitu ya, untuk bisa mengeluarkan, melahirkan penerus-penerus kaligrafer ini. Ada nggak Pak rencana ke depan mungkin perkazi buat satu komunitas untuk anak-anak gitu Pak yang mau belajar kaligrafi, menulis kaligrafi dengan benar, kemudian juga mewarnai kaligrafi yang indah tuh seperti apa gitu, untuk bikin suatu komunitas anak-anak mereka bisa cinta sama yang namanya kaligrafi Pak? Ada, bisa. Dan itu bisa. Memang ada, sekarang sih masih sebatas per orang untuk datang itu, karena mungkin saat kami pameran, oh ini tertarik gitu gitu ya. Ini belajarnya di mana sih gitu kan. Rata-rata kan kebetulan kami kan beberapa pameran itu beberapa kali di mall tuh. Di mall kan memang tempatnya tempat umum. Siapa saja bisa singgah. Nah, itu sebetulnya yang suka kaligrafi itu bukan saja orang Islam loh, Mbak. Banyak kalau saya lihat dari pengunjung itu orang-orang non Muslim juga suka gitu loh. Saya sendiri tidak tahu alasan mereka itu, tapi itu bagus itu gini-gini. Nah, terus apalagi yang ibu-ibu atau orang tuanya ingin anaknya bisa nulis seperti itu kan. Nah, itu banyak, kami sering di Japri itu belajar untuk mintalah diajarkan murid anaknya bisa nulis seperti itu. Saya sih belajar dari teman saya, Bapak Jo, mungkin Mbak bisa lihat. Kemarin saya juga baru jalan sama beliau. Teknis beliau itu yang berbeda dengan teman-teman yang lain itu, mungkin pendekatannya terhadap orang tuanya itu. Jadi komunikasi antara orang tua itu baik sekali. Jadi tidak mengandalkan guru saja, tetapi orang tua dilibatkan. Itu saya lihat di teman saya, Bapak Jo, itu ada seperti itu. Dan itu saya coba sharing lah ke beliau terus. Nah, saya coba di komunitas kita ini bisa tumbuh lah. Insya Allah sih bisa, apalagi kita perkazi ini diperkuat dengan background pesantren, madrasah, itu saya rasa bisa, Mbak. Gitu. Oke. Nah, terus juga Pak, boleh diceritakan juga nih ke teman-teman yang lagi mendengarkan kita sekarang, lagi mau menyaksikan obrolan kita hari ini, sahabat religi di rumah sana, tentang prestasi-prestasi Pak yang didapatkan teman-teman dari perkazi sendiri, supaya juga mungkin nanti ada orang tua di luar sana yang tertarik nih untuk anak ikut perkazi juga gitu ya Pak ya. Prestasi ya Mbak ya? Ya, alhamdulillah. Tadi saya menyinggung sedikit bahwa Lampung adalah lumbung para kaligrafi Indonesia. Di Indonesia ada satu pesantren yang namanya Lembaga Kaligrafi Indonesia, itu ada di Sukabumi. Kalau kita ke sana mungkin sudah ribuan santri lulusan dari sana. Yang menarik adalah ada beberapa, atau saya sebut pentolan lah. Memang ustadz-ustadznya itu banyak dari Lampung. Itulah yang cikal bakal dari tumbuh pesatnya kaligrafi. Sudah itu kita bisa lihat lagi di media itu ada beberapa teman-teman yang dari Lampung yang bisa menorehkan prestasi di internasional. Bahwa salah satu teman kita, Mas Teguh, yang mungkin saat ini dengar, itu beliau dari Sekincau, Lampung Barat, itu baru saja seminggu yang lalu menang di Qatar, Mbak. Oh, luar biasa. Dan biasanya atau langganan, saya sebut langganan itu di Turki, mungkin hampir tiap tahun atau bagaimana. Terus ada yang menang juga, Mas Ali itu Irak, juara juga. Sudah itu Mas Lutfi yang dari Mesuji itu 2 tahun yang lalu menang di Sabah, Malaysia. Itu yang internasional. Nah, itu alhamdulillah dari putra-putra terbaik Lampung lah. Belum lagi yang dari nasional, yang juara-juara nasionalnya hampir tiap tahun. Lampung menorehkan prestasi di MTQ, khususnya cabang kaligrafi ya Pak ya. Itu banyak sekali. Saya saja tahun
94 ya. Mbak sudah lahir belum? 94. 94 saya usia 1 tahun, Pak. 1 tahun. Ya, saya dulu pernah nomor 2 ya di Riau, terus pernah pertama juga di Banda Aceh. Di situ sih sampai sekarang sih terjaga sih ya, penulis-penulis Lampung itu diperhitungkan, memang banyak sih yang berprestasi di Indonesia sih. Oke, makanya tadi Bapak bilang Lampung adalah lumbung kaligrafer Indonesia gitu ya Pak ya, karena banyak sekali yang berprestasi bahkan sampai ke internasional gitu ya Pak ya. Nah, kemudian dukungan pemerintah seperti apa nih Pak? Untuk bisa mensupport teman-teman ketika berangkat ke luar negeri itu kan butuh banyak biaya ya Pak ya. Seperti apa itu Pak? Pemerintah. Jadi alhamdulillah lomba-lomba yang internasional itu banyak yang sistem sayembara, Mbak. Jadi sayembara itu tahu nggak Mbak ya? Jadi misalnya raja itu wuru-wuru siapa yang bisa ikut gitu, terbaik gitu kan. Jadi setiap warga dunia itu bisa berkesempatan untuk mengirimkan karya terbaik dia. Nah itu, alhamdulillah sih sejak pemerintahan sekarang ya, saya sebut pemerintahan sekarang deh, itu perhatian pemerintah hadir. Kayak kemarin dari juara-juara yang di Turki itu diundang Pak Menteri ya. Nah Perkazi ini sendiri dari teman-teman pusat itu audensi ke Pak Menteri, Pak itu siapa ya? Menteri Kebudayaan, siapa, Mbak? Nah itu beliau mengundang untuk audensi Perkazi, khusus Perkazi malah yang diundang, karena di tahun kita bisa mengecap momen emasnya itu pada zaman Pak Soeharto waktu itu. Mungkin pernah dengar Istiqlal, pameran festival Istiqlal yang besar itu mengenai kebudayaan Islam itu diangkat sampai seluruh kepala negara itu ingin melihat keberhasilan Indonesia itu dengan seni budaya Islamnya itu dilihat di situ. Nah ini mungkin peluang itu terbuka. Seperti kemarin juga teman-teman membuat mushaf Nusantara sudah terrealisasi, dan ini juga mungkin teman-teman juga mendobrak supaya daerah pun ikut andil nih, dari perkasi-perkasi daerah juga ikut mensupport. Nih apa nih yang harus sumbangsi disampaikan ke Pak Menteri nih supaya Perkazi adalah di situ untuk kontribusinya, Mbak. Oke, jadi sangat-sangat didukung untuk sekarang ini gitu ya Pak ya, untuk bisa mengejar prestasi para seniman kaligrafer yang ada di Lampung sendiri gitu ya. Nah sekarang kita akan bahas gagasan Mushaf Lampung ini Pak, yang memang ini yang kita harapkan bersama untuk bisa menjadi satu momentum untuk bisa melahirkan mushaf yang berornamen khas Lampung. Tadi juga ini selaras dengan cita-cita Bapak juga untuk membangkitkan lagi kaligrafi dengan ornamen khas Lampung yang biasanya di rumah-rumah ya, di rumah nenek saya ada itu Pak, untuk kaligrafi yang ada tapisnya gitu ya, atau juga ornamen-ornamen Lampung. Nah ini kan adalah gagasan yang menarik juga, adalah gagasan juga yang nantinya bisa membangkitkan teman-teman kaligrafer yang ada di Lampung, karena banyak sekali, lebih dari 100 ya Pak senimannya ya Pak yang ada di Lampung ya. Nah bisa dijelaskan dulu bagaimana nih Pak latar belakangnya muncul ide ini, ide Cemerlang ini seperti apa? Siapa yang duluan ngobrol nih Pak? Tadi kan saya sudah sempat menyinggung bahwa masa kejayaan budaya Islam itu di zaman Pak Harto ya, waktu itu tahun 95 itu sempat launching namanya Festival Istiqlal, melahirkan Mushaf Istiqlal. Mushaf Istiqlal itu mushaf kebanggaan Lampung yang betul-betul ditulis secara manual, jadi diwarnai ini kalau kita lihat ya. Jadi secara manual di color itu sudah itu ditulis secara manual juga ditulisnya ya Pak ya. Jadi dari tahun 91 sampai tahun 95. Itu berapa tahun coba? 4 tahun. Baru selesai dan ditandatanganin Pak Haji Muhammad Soeharto. Dari itulah banyak bermunculan mushaf-mushaf daerah. Kalau Mbak lihat
tetangga kita deh di Palembang ada Al-Quran Akbar. Iya. Pernah dengar atau Betul. pernah ke sana? Pernah ke sana, Pak. Itu menjadikan Wisata religi ya, Pak? Ya, betul. Merupakan kebanggaan dari Masyarakat warga Palembang. Kalau tetangga kita lagi yang sebelah kanan, kalau tadi sebelah kiri deh. Sebelah kanan itu ada namanya Mushaf Al-Bantani. Kebanggaan orang Banten. Sudah itu sebelahnya lagi Jakarta sudah punya juga. Sudah itu malah di Jakarta ada 2 Mbak, Mushaf Betawi. Itu mungkin Mbak bisa lihat lah. Sudah itu bergeser lagi Mushaf Sundawi. Sekarang mungkin ada tersimpan di Pusdai atau di Masjid Al-Jabar deh. Sudah itu Mushaf Jogja, Mushaf Kudus, banyak. Malah untuk yang berbarengan dengan niat seperti kita ini, Brunei Darussalam, Mbak, itu meminta pelatihnya atau penulisan tutorialnya dari Indonesia itu. Oke, justru dari Indonesia ya, Pak? Indonesia yang mengajari. Sudah itu Malaysia ada banyak. Sudah itu Aceh, Padang. Nah, kita dari Perkazi ini sudah silaturahmi rutin. Sudah itu berpameran pun kita sosialisasi mengenalkan kaligrafi ini. Juga kita susun event-eventnya itu sudah terus rutin. Terus untuk persiapan lomba bermusabakoh juga kita rutin. Nah, cuma hasil produk dari ini semua kemana kalau tidak ada yang masterpiece-nya seperti ini. Tadi saya sempat menyinggung bahwa tetangga kanan kiri sudah di Lampung. Saya coba kepo nih mengenai keberadaan mushaf atau Al-Quran. Mushaf itu Al-Quran ya, Mbak? Iya, salinannya Pak ya? Namanya ya. Jadi Al-Quran di Lampung ini dulunya ada tidak sih? Setelah saya teliti katanya ada mushaf atau Al-Quran ini tertua di Lampung. Saya coba cari, ada di Masjid Al-Anwar. Masjid Al-Anwar ada besar juga Al-Qurannya, sudah tua sekali. Setelah kita berfoto, konsultasi dengan teman-teman yang ahli mushaf yang sudah keliling dunia itu, ternyata ini buatan sekitar tahun 1930-an. Itu mungkin produksi dari Mesir atau Turki. Nah, jadi bisa menjawab, itu bisa terlihat dari bentuk kertasnya yang produksi Eropa dan hasil cetakan tulis tangan yang dicetak. Karena percetakan Al-Quran sendiri ini ada di abad ke-19 baru ada kan. Kalau dulu kan memang tulisan dari batu atau dari tangan. Nah, yang tertua lagi saya menemukan di museum, mungkin Mbak bisa lihat di museum itu. Di situ tidak diketahui asal usulnya, tapi diperkirakan 300 tahun sudah ada. Ketika ditemukan itu ya, Pak ya? Itu sudah ada keberadaannya dan itu betul-betul ditulis tangan. Tidak salah kita melanjutkan kebiasaan dari orang tua kita itu. Karena saya atau teman-teman ini berpikir, atau mungkin guru-guru kita pernah menasihati kita, kalau Mekah itu mulia karena diturunkan Al-Quran ya. Nabi kita Nabi Muhammad itu menjadi penghulu dari Nabi kita karena diturunkan Al-Quran kan. Banyaklah dari atau malam Ramadan itu mulianya ada di malam penurunan Al-Quran. Alangkah baiknya itu diteruskan. Kita ingin sekali memiliki Al-Quran tersendiri. Bahkan kalau kita runut, penulisan Al-Quran ini kan terjadi balah Nabi Muhammad sudah wafat kan, dilanjutkan para sahabatnya yang sangat populer sendiri itu Khalifah Utsman kan yang menulis, sedangkan Khalifah Utsman sendiri terbunuh pada saat dia membaca Al-Quran kan, pernah dengar Mbak itu? Sudah itu penerusnya dari dinasti Abbasiyah, Umayyah,
raja-raja tersebut berjaya itu pada zaman dahulu selalu ini membuat Al-Quran, menulis Al-Quran itu sebagai simbol kejayaan lah, kebanggaan. Apalagi waktu zaman dulu itu menggunakan ornamen iluminasi dari emas kan, segala macam. Nah, itu diteruskan sampai ke Indonesia pun seperti itu. Kalau lintasan sejarah itu mungkin tidak langsung ke Lampung, berputarnya mungkin dari Aceh ke Makassar, terus ke Demak, ke Banten, baru ke Lampung. Makanya Lampung mungkin agak sedikit tertinggal di sini. Nah, ini coba kita teruskan. Nah, pada saat inilah Lampung sepertinya harus atau punya cita-cita ini bisa kita teruskan. Masterpiece atau berbedalah dengan mushaf-mushaf yang lain. Ini kalau bisa dilihat, ada banyak ornamen Lampungnya ya Pak ya. Mungkin langsung terlihat, ini langsung banget. Ada gitu sigernya terlihat. Iya, ada sigernya, ada paguknya, nih kan. Nah, dari sini pun pasti orang dari jauh saja lihat ini pasti Quran mushaf Lampung. Ya. Nah, saya coba ini hanya pradesain, belum yang sesungguhnya. Saya sempat konsultasi ke teman saya tadi yang sudah muter keliling Indonesia, keliling dunia mengenai urusan mushaf seperti ini. Beliau mengomentari bahwa ini beda dengan teman-teman kita mushaf yang lain. Kalau kebanyakan iluminasi atau ornamen dari mushaf yang lain itu lebih difokuskan kepada floral atau tumbuh-tumbuhan sebagai ide untuk menuangkan ini. Tapi kalau di Lampung ini lebih terlihat geometrisnya, lebih bentuk. Nah, itu bentuknya mungkin berbeda lah. Nah, ini kita coba semangat lah nanti. Mudah-mudahan Pak Gubernur Lampung mendukung ini, dan beliau nanti sebagai pemrakarsa lah untuk ini semua supaya kita bisa nikmati. Dan ciri khas dari mushaf ini sendiri, kita coba mengangkat tema bahwa ini betul-betul ditulis oleh putra daerah Lampung sendiri. Jadi memang kalau tadi misalnya mushaf Banten deh, saya menyebutkan dari beberapa penulis yang ada di Indonesia gitu ya Pak ya. Ternyata ada satu anggotanya yang dari Lampung. Setelah saya pelajari dari beberapa narasi dari mushaf Banten sendiri, ternyata mereka melakukan studi atau penelitian itu sampai ke museum kita, Mbak. Ada beberapa ornamen yang saya lihat misalnya dari bejana itu ya, ada motif bunga-bunga atau segala macam. Nah, itu jadi ide. Mereka sih berpendapat bahwa memang penyebaran Banten itu memang sampai ke sini. Dekat Lampung ya, Pak betul. Ya. Betul juga. Nah, mereka sendiri sampai seperti itu. Nah, kita harus lebih dari itu gitu loh. Nah, saya melihat bahwa Lampung ini kaya sekali mengenai ornamen-ornamen ya Pak ya. Mengapa tidak didampingi untuk Al-Quran ini didampingi dengan ornamen Lampung ini sendiri? Karena saya lihat teman-teman yang kebetulan orang asli Lampung, itu kalau misalnya dari acara-acara deh, acara adat atau acara apa itu lebih banyak nuansa Islamnya ya, lebih berbaur ya, lebih banyak religinya ya. Nah, itu mungkin itu suatu masukan yang bagus lah. Memang sebetulnya Lampung itu dari dulu, dari kerajaan dahulunya sudah melekat gitu, unsur Islami religinya melekat. Nah, ini coba lebih melekat lagi diwujudkan dalam Al-Quran, Mbak. Ya, doakan, Mbak ya. Iya. Nah, dalam gagasan ini Pak, pastinya juga ketika membawa ornamen-ornamen Lampung ke dalamnya, apakah nanti juga akan melibatkan para seniman khas Lampung, tokoh adat yang memang juga mengerti pola-pola ornamen Lampung? Karena dalam setiap ornamen itu pasti juga memiliki arti tersendiri gitu ya, Pak ya. Nah, rencananya nih Pak, siapa yang akan mendampingi tokoh-tokoh adatnya nih Pak? Iya. Alhamdulillah di Perkasi sendiri ada guru kami Bapak Ansori Jausal.
beliau mungkin orang Lampung tahu lah beliau sebagai memang fokus untuk urusan budaya Lampung. Dan kebetulan beliau juga guru saya waktu di Fakultas Teknik Unila. Jadi saya tetap takzim beliau. Ini saya mengangkat tema seperti ini, mohon diperiksa gitu. Kebetulan alhamdulillah sih masukan dari beliau supaya karena Lampung ini banyak, ada Pepadun ya, ada Saibatin, ada lagi Melinting ya. Nah itu coba dijaga keutuhannya karena ini kan banyak. Jadi nanti kita tetap akan sosialisasikan kepada teman-teman ini supaya tidak menyalahi atau tetap pada koridor yang benar gitu. Secara keilmuan agamanya benar, secara budayanya juga benar. Nah, alhamdulillah beliau mengawal kami sampai sebatas ini. Jadi betul-betul mudah-mudahan bisa diterima lah. Dan rencananya memang idenya nanti mushaf Al-Quran ini kan ada 30 juz kan Al-Quran kan, 30 juz itu akan kita bagi motifnya dari 15 kabupaten kota. Jadi satu kabupaten itu berapa? 2 juz berarti ya Pak? 2 juz ya. Oke, 2 juz misalnya kan kita tuh kenal tuh Celugam dari Lampung Barat atau dari pesisir, terus ada lagi motif kain Inuh dari pesisir juga dari Kaliurang. Nah itu sebagai bahan yang preferensi ya Pak ya. Baik. Nah itu kalau misalnya dikumpulkan mungkin dahsyat sekali ya. Karena saya sendiri sebagai warga Lampung bingung kadang-kadang ini motif yang lebih terkenal malah pucuk rebung itu yang itu yang mendunia kan, sama siger paling ya, siger. Nah kalau yang lain-lain kan nggak banyak orang tahu. Nah ini kalau misalnya itu dibukukan saja, misalnya 15 kabupaten kota ini mempunyai motif-motif tersendiri menjadi referensi, mungkin dahsyat Mbak. Sudah itu kita bisa masukkan per juz tadi itu kan. Nah kita buka lembar pertama mungkin dari motif Bandar Lampung gitu kan. Kita bisa angkat misalnya dari beberapa masjid. Kita bisa studi misalnya di masjid tadi Al Anwar itu ada beberapa yang unik memang hanya ada di masjid itu. Masjid yang tertua kita juga di Al Yakin itu ada kubah yang memang menarik, itu memang hanya dipunyai masjid itu. Terus tadi juga yang saya singgung di awal tadi, almarhum guru saya itu Ahfaz tadi itu kan memang ada bentuk kaligrafi. Ciri khasnya ya Pak ya. Itu bisa kita angkat sebagai kekayaan dari data ini sendiri. Nah itu kita masukkan. Tadi juga pesan dari Bapak Kanwil tadi kan, nanti kalau bisa penulisnya juga dari 15 kabupaten kota merata. Jadi memang betul-betul misalnya di Bandar Lampung tadi kebagian berapa tadi 2 juz. Nah itu memang betul-betul penulis kaligrafi dari Bandar Lampung yang menulis asli, sudah itu dari teman-teman yang lain. Dan itu bisa Mbak, kebetulan kita tadi banyak, dan coba nanti kita sampaikanlah, kita coba nanti kalau misalnya sudah pada waktunya, insya Allah misalnya ini terwujud, nanti rencana itu kita jalankan Mbak. Oke, ya. Jadi memang nantinya akan kaya sekali dengan ilmu juga gitu ya Pak ya. Selain juga kita bisa melihat selain Al-Quran dengan keindahannya. Nah, di sana juga nanti kita bisa tahu nih dari 15 kabupaten kota tersebut apa aja ornamen yang mungkin belum pernah kita lihat sebelumnya gitu ya Pak ya. Ternyata ada motif ini dari kabupaten ini gitu ya. Jadi itu juga jadi salah satu kekayaan Lampung juga nantinya. Nah, sekarang kita bahas tantangan dan harapan nih Pak untuk Perkazi juga, untuk teman-teman para kaligrafer yang ada di Lampung juga. Nah, untuk menyebarluaskan minat untuk pencintai kaligrafi Pak, tantangannya seperti apa? Ya, jadi kalau kita tidak menemui sesuatu yang sulit, mungkin kita tidak naik kelas ya Mbak ya. Iya, jadi itu mungkin sudah hukum alamnya lah. Jadi saya kebetulan kan di bidang konstruksi, bekerja hari-hari, saya tahu, saya bergaul dengan arsitek-arsitek di Lampung maupun di luar Lampung.
ataupun pelukis. Saya juga bergabung dengan pelukis Lampung, terus teman-teman yang di luar juga sama. Penulis pun, kaligrafer juga sama. Yeah. Nah, ada suatu kemiripannya begini dari ketiga bidang itu. Punya ego masing-masing. Idealisme ya Pak ya. Betul. Yeah. Nah, itu merupakan suatu tantangan tersendiri. Saya sih merasakan itu, tapi saya tidak melihat itu suatu hambatan. Malah kalau misalnya itu digabungkan, saya lihat luar biasa. Saya tadi mencontoh beberapa, tadi disebut alangkah hebatnya misalnya suatu orang yang mengerti adat, yang mengerti konstruksi atau mengerti agama segala macam itu digabungkan. Seperti saya bisa menyebutkan Pak Ansori Jausal itu jadi satu tuh orang tuh. Bisa menghasilkan Siger Tower. Nah, itu menghasilkan suatu zuhrufah yang bagus kan. Saya ingin menggabungkan teman-teman seperti itu. Jadi saya tidak melihat ego masing-masing, toh tujuannya sama gitu ya Pak iya, ya. sama. Nah, itu memang kalau misalnya punya idealis masing-masing itu memang lumrah kan. Tapi kalau misalnya ide semua itu digabungkan lah. Nah, ini untuk pelampiasan ya misalnya. Semua ini desain saya, misalnya desain ini kita munculkan. Cobalah dikritik habis atau seperti apalah, dicaci maki enggak apa-apa, misalnya ada sampai titik final hasil yang indah baik. Gitu ya Pak ya. Karena untuk kebaikan bersama juga gitu ya. Benar, memang ini sengaja kita pancing. Nah, saya sih melihat itu tantangan sih sebetulnya, dan itu sebetulnya wajar sih. Nah, makanya tadi itu saya coba rangkum lah secara kan karakter berbeda-beda, tapi itu saya yakin bisa. Dan alhamdulillah dari beberapa kegiatan yang sepertinya tidak masuk akal, misalnya workshop segala macam, toh ternyata hasilnya memuaskan gitu. Karena kita belum coba. Kalau sudah coba, alhamdulillah. Jadi semua dicoba dulu gitu ya Pak ya. Nah, saat ini kita menghadapi tantangan digitalisasi Pak. Semuanya serba digital, kemudian juga orang-orang lebih mudah untuk mengakses informasi. Nah, bagaimana juga teman-teman dari Perkazi juga Pak untuk bisa beradaptasi dengan era yang modern ini untuk kaligrafi sendiri Pak? Ya, kalau saya melihat digital itu adalah sarana atau alat kerja, bukan hambatan lagi gitu ya Pak ya. Dia membantu kita. Iya. Jangan hal-hal yang tradisional ini jadi terpendam. Tidak. Seperti ini saja digital. Toh kalau dulu misalnya mushaf Istiqlal itu sampai berapa tahun, mungkin ini bisa lebih pendek lagi waktunya. Karena dimudahkan oleh digital. Ini salah satu contoh saja. Nah, kalau misalnya kayak bangun ornamen Islam atau bangunan fisik segala macam, ini kita bantu digital. Tadi saya bilang sebagai alat bantu saja. Dan sudah saatnya memang kalau memang kita tidak mengikuti itu ya kita tertinggal. Tetapi ada yang kekhususan dari kaligrafi ini sendiri. Apabila kita menulisnya secara manual dan itu melebihi dari digital, itu lebih hebat. Di internasional sendiri, Indonesia, khususnya putra terbaik Lampung yang saya sebutkan tadi itu sempat dicurigai bahwa itu bukan karya asli. Tulis tangan gitu ya Pak ya, hasil digital gitu ya Pak. Gitu ya. Tapi setelah diekspos, ini latihannya segini gitu. Nah, sudah itu memang betul-betul memang ya saat dicoba ya sama gitu. Nah, itu tidak diragukan. Jadi orang sampai segitu mencurigainya, ini digital gitu. Seperti itu. Artinya memang benar-benar keren ya Pak ya, teman-teman kaligrafer yang ada di Lampung. Nah, terakhir nih Pak, harapan Bapak sendiri untuk masa depan kaligrafi yang ada di Lampung, dan bagaimana nantinya masyarakat bisa mengambil peran besar juga untuk memajukan kaligrafi yang ada di Lampung. Ya, jadi kita masih berikhtiar sih supaya Lampung kaligrafi ini, tadi saya sering berulang kali nyebut, bukan saja hidup di madrasah atau di pesantren, tapi bisa semua orang bisa ikut ya Pak. Semua orang bisa mengikuti. Tadi malah ada turis dari Rusia ya, waktu saya pernah pameran di Lampung City Mall itu, dia suka gitu loh, walaupun hanya apresiasi suka saja kita cukup bangga gitu. Nah, saya melihat ini kalau bisa semua orang menikmati deh, apalagi kita sudah punya
satu ikon baru di Bandar Lampung atau Lampung ini, Masjid Al Bakri ya. Saya ingin di situ ada wadahnya lah. Kita memang mengenalkan kaligrafi ini lebih cepat gitu, karena di sana banyak orang datang kan, supaya bisa melihat lah bahwa kaligrafi ini bisa dinikmati, baik bentuknya mushaf ini kan bisa kita pamerkan Mbak, bentuknya secara visual bisa kita pamerkan, bisa juga kita on the spot langsung di menulis gitu ya Pak ya, tempat iya, karena kayak mushaf ini sendiri bukan hanya sekarang dibaca Mbak, sekarang ada produk yang sudah langsung misalnya menulis, jadi kita bukan hanya tadarus membaca gitu, tapi tadarusnya menulis. Oke, jadi kayak didikte gitu ya Pak ya? Ininya secara draftnya itu halus, untuk sketnya itu kita tinggal mengikuti saja. Itu percetakan di Bandung itu sudah produksi itu, dan itu kita ingin bekerja sama dengan itu. Kemarin sudah ketemu sih di Jakarta untuk sosialisasi itu Mbak. Itu seperti itu sih Mbak, jadi harapannya bisa dinikmati oleh semua kalangan gitu. Toh ini juga dari kita, apalagi Lampung khususnya umat muslim kan mayoritas ya, banyak, dan itu suatu, apalagi Lampung terbuka kan, banyak pendatang gitu ya Pak. Jadi dia pintu gerbang lah, kalau saya mengibaratkan, kalau Lampung sebagai pintu gerbang Sumatera, alangkah baiknya kalau memang betul misalnya mushaf ini menjadi pintu gerbang kita untuk menuju surga gitu. Amin ya. Oke, nah ini juga harapan bersama ya Pak, nantinya ke depan teman-teman kaligrafi Lampung juga makin punya tempat di hati masyarakat, dicintai hasil-hasilnya, seni-seninya, dan itu juga nanti akan menjadi peminat juga ya, banyak masyarakat yang akhirnya jatuh cinta lagi nih kepada seni kaligrafi sendiri. Ya, alhamdulillah ya, kita sudah selesai nih Pak ngobrolnya tentang gagasan kita juga tadi tentang mushaf yang ada di Lampung ini. Dan dari obrolan ini juga kita semakin paham juga bahwa kaligrafi ini bukan hanya soal seni menulis aja atau juga seni mewarnai saja, tapi juga bagian dari syiar Islam dan juga pelestarian budaya yang ada di Lampung juga. Dan tadi juga kita sudah mendengar bagaimana perkembangan seni kaligrafi di Provinsi Lampung terus menunjukkan kemajuan, dan kegiatan pelatihan-pelatihan, lomba-lomba yang sudah diikuti oleh para teman-teman para seniman juga, hingga munculnya ide besar sebuah gagasan mushaf Lampung nih Pak, yang menjadi cita-cita monumental juga. Nah ini juga untuk menghadirkan identitas lokal dalam Hasanah Mushaf Al-Quran Nasional juga ya. Dan tentunya ini juga adalah langkah besar yang harus kita dukung bersama-sama. Dan ini bukan hanya dukungan dari pemerintah saja, tapi juga masyarakat punya andil yang sangat besar, maupun juga generasi muda yang lagi nonton kita sekarang Pak, untuk bisa tertarik mendalami kaligrafi. Terima kasih Pak Zudan Afali sudah mampir ke sini, sudah ngobrol nih, sudah kasih kita tahu bagaimana perkembangan perkazi juga di Lampung, dan sudah memberikan kita juga ilmu, wawasan, dan juga kisah inspirasinya Pak. Terima kasih banyak. Terima kasih Mbak, sama-sama Mbak. Nah, sahabat religi, kepada Anda di rumah yang sedang menyaksikan podcast ini, jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga share ke semua yang Anda kenal tentang podcast ini, supaya lebih banyak orang lagi yang terinspirasi juga melalui podcast ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.